sama hadir pada majelis sore hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang penuh ilmu ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ustazah Firda dipersilahkan. Kes 1 miliar. Ya, kayaknya masih mendengung ya suaranya, bisa dikecilin itu ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala al-israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu, nikmat meringankan langkah kaki kita nih. BB-nya udah melebihi batas tapi ringan. Amin ya Bu ya. Semoga Allah mudahkan hisab kita nanti di yaumul akhir. Amin. Tenang Bu, hisab tidak sesuai BB. Berat badan. Ibu-ibu, remaja putri, ahwati filah yang saya sayangi dan saya hormati, saya takzimi, ibu-ibu semua calon penghuni surga insya Allah. Sampai jumpa di Baitullah. Semua ya Bu ya, nanti kita ketemu lagi di Baitullah insya Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau kata Ustadz kami, Ustadz Lukman, Bismillahi Allahu Akbar. Jadi kalau ada sampai jumpa di Baitullah itu adalah doa Bu. Dan ke Baitullah itu bukan untuk orang kaya, tapi bukan untuk orang yang mampu, tapi yang dimampukan, yang dipanggil. Nah, insya Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk melangkah ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mohon maaf sedikit cerita gitu kan, karena hidup itu ya tempatnya ujian. Kalau banyak cucian itu tempatnya apa namanya Bu? Laundry. Ya betul sekali. Karena hidup itu ujian dan qadarullah 2 hari ini ya saya lagi diuji dengan permasalahan di tempat bisnis lah intinya gitu. Ya mau doakan saya ya Bu, semoga bisa melewati ini dengan iman Islam. Nah, masih terngiang sampai saat ini gitu kan, dan prosesnya belum selesai gitu kan. Semoga Allah berikan banyak hikmah dari kejadian ini. Ibu-ibu yang saya sayangi, yang saya kangen nih ya, karena 2 minggu sekali kan. Ya kita mau sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang kajian sudah selesai dengan diri sendiri gitu kan. Banyak sekali gitu kan. Coba kita jujur pada diri kita ya. Sejenak aja, 1 menit, 2 menit, 3 menit atau 5 menit. Pejamkan mata, berpikir, atau detik aja deh, 5 detik gitu kan. Berapa banyak dari kita yang masih sibuk membandingkan diri kita dengan yang lain. Enak ibu itu tuh cucune ki wis dadi kabeh. Rumahnya megah ning Jakarta misalnya gitu ya Bu ya. Iso ke Baitullah gitu kan, maksudnya sekeluarga gitu kan. Terus iso beli kulkas 5 pintu, ada Bu? Wah, itu kan ya kan pagelangnya itu dari mulai ini Bu,
pergelangan sampai sikut gitu kan, pakai gelangnya misalkan. Kayak tokoma. Misalkan ada yang seperti itu, masih membandingkan diri sendiri dengan yang lain. Kalau ibu-ibu. Nah, kalau remaja putri mungkin masih sering, wah, hidung saya kok tidak semancung Natasha Rizky. Terus tinggi saya tidak setinggi misalkan Paula Verhoeven gitu. Tinggi banget kan. Siapa tahu Paula istrinya Baim Wong? Tahu ya Bu ya, mantan ya, kan tahu kan? Nah, seringkali kita merasa kurang cantik gitu kan dibanding dengan yang media-media sosial sajikan gitu kan. Kurang pintar, kurang populer gitu kan. Atau merasa selalu ingin tampil sempurna. Nah, dalam bahasan saat ini gitu kan, sore ini kita akan belajar tentang selesai dengan diri sendiri. Kadangkala dulu waktu kita belum nikah gitu kan. Wah, selesai SMA kita mau cari kuliah. Sudah dapat kuliah, kita mau cari kerja. Habis kerja gitu kan. Apakah saya siap menikah? Gitu kan. Sampai tanya sama ustadznya, "Ustadz, ciri-ciri orang yang siap nikah tuh gimana?" gitu kan. Sampai nanya gitu kan. Kan namanya insecure ya. Padahal jelas dalam Al-Qur'an syarat-syarat nikah tuh apa, Bu? Ada. Siapa yang tahu? Ini Ahwati Filah ini. Syarat-syarat nikah gitu kan. Yang terus sudah balik, terus apa, Bu? Sudah mapan tidur. Ya. Itu. Setiap orang level atau tolak ukur siapnya itu sebagaimana. Setiap orang kan relatif, ya nggak Bu ya? Nah, itu kadangkala kita tuh sibuk membandingkan dengan orang lain gitu kan. Itu mau udah siap gitu kan. Dia mau udah punya mobil gitu kan ya. Udah punya rumah sendiri gitu kan. Belum selesai nggak Bu? Itu namanya belum selesai Bu dengan diri kita itu. Nah gimana ya? Nggak selesai-selesai, namanya manusia itu kan ya. Tidak selesai-selesai, dari mulai A sampai Z itu dipikirin. Yang belum terjadi dipikirin, kekhawatiran, ketakutan. Itu ada ya Bu ya. Karena manusia memang hidupnya adalah dengan ketakutan, kekurangan, kelaparan, kecemasan gitu kan. Emang fitrahnya gitu kan. Nah, inilah yang disebut belum selesai dengan diri sendiri, masih mencari apa, validasi, pengakuan gitu kan. Padahal orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, ciri-cirinya adalah apa? Dia sadar bahwa tahu dirinya sebagai hamba Allah di hadapan Allah kan. Artinya dia tidak lagi goyah dengan omongan manusia, dengan cibiran manusia, atau dia sudah menemukan harga dirinya bukan dari pengakuan manusia, melainkan dari apa Bu? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Versi terbaik kita adalah versi menurut syar'i, menurut syariat Islam. Kalau mikirnya menurut pengakuan manusia yang serba apa Bu? Serba banyak batasannya, serba hilaf, ya nggak Bu? Banyak kekurangannya. Manusia tuh sempurna nggak sih Bu? Enggak. Manusia tuh bukan makhluk yang sempurna. Ada dalam hadis riwayat Tirmizi ya, bahwa anak Adam adalah orang yang selalu melakukan dosa Bu. Dan yang terbaik adalah orang yang selalu bertaubat dan mohon ampun. Jadi kalau disebut selesai dengan diri sendiri, itu disebutnya sebagai kita tuh selesai kalau kita sudah sempurna. Sempurna apa Bu? Misalkan nanti aja pakai kerudungnya. Kalau nanti aku udah ke kajian 1000 kajian per hari gitu kan. Itu namanya apa Bu? Menginginkan kemustahilan, karena tidak ada yang sempurna. Sudah disebutkan dalam Al-Quran, manusia bukan makhluk yang sempurna.
sempurna, melainkan yang terbaik adalah apa Bu? Yang melakukan dosa tetapi selalu bertaubat, minta ampun atas kesalahan di masa lalu. Nah, ini jelas Bu, bahkan di padang mahsyar pun gitu kita akan berkurang amalannya ketika kita apa? Menunda kebaikan karena hanya takut gagal. Nanti kerudungannya jilbabin hati dulu gitu kan. Nanti ke Baitullahnya gitu kan. Kalau anak cucunya udah mentas semua gitu. Jangan Bu, jangan menunda kebaikan. Bersegeralah ketika itu terlintas dalam pikiran kita, dalam benak kita, segera lakukan. Jangan menunda kebaikan Bu. Nah, menunda beramal itu nanti dibisikin lagi nih sama setannya kiri kanan gitu kan ya. Yang tadinya mau lurus jadi belok gitu kan. Nah itu ya Bu, versi yang pertama adalah kalau kita menginginkan kesempurnaan tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Jadi tidak boleh menunda kebaikan. Jangan menunggu sempurna. Menunggu sempurna. Ya betul sekali Bu cantik Solihah yang ungu ini. Betul, kita nggak pernah tahu umur kita kapan. Bahkan esok hari kita masih hidup pun kita nggak pernah tahu. Nggak pernah jamin kan ya Bu. Allah siapa yang jamin? Nggak ada. Lalu yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa kita selesai dengan dengan diri kita adalah ketika kita semuanya tahu, semua hal tahu. Jadi insecure kalau kita belum tahu hal itu, insecure kalau kita, iya nggak? Ada yang begitu, karena banyak hal yang tidak dapat kita ketahui loh Bu. Ada daerah yang kita kuasai, ada yang daerah di luar kuasa kita, seperti jodoh, rizki ya Bu. Itu kan sudah ditetapkan. Ya dan kematian. Ada kawasan atau area yang bisa kita jangkau. Dan ada area yang tidak bisa kita jangkau atau ketahui. Jadi jangan sok-sok pinter melampaui kodonya Allah. Kadangkala kita itu sombongnya adalah melewati kuasa Allah. Itu mah gampang, gitu kan. Kekecilan ya. Artinya itu mah pasti kayak gitu. Pasti nanti kayak gitu. Nanti kamu gedenya begini. Oh nggak boleh Bu, itu doa loh Bu ke anak itu. Nggak boleh. Terbesit lintasan kejelekan, keburukan, itu setan Bu, bisikan. Apalagi kita seorang ibu, semua ucapan, semua Bu, di hati itu ya. Semua itu adalah doa. Batin gitu ya Bu ya. Itu adalah doa. Jangan sampai doa-doa kita itu yang buruk gitu buat anak-anak kita. Nah itu ya Bu. Nah lalu yang ketiga ada juga versinya kalau kita dibilang selesai dengan diri sendiri tuh ketika kita sudah mencapai target. Wah target saya menikah 28 tahun dengan dengan pencapaian gajinya sebulan 20 juta. Misalkan gitu, gak akan habis. Siapa yang menjamin? Ya nggak Bu? Nah, di sini ya. Kalau untuk ahwati fillah yang perempuan yang remaja merasa kurang cantik gitu kan di media sosial, merasa kurang pintar, kurang populer, merasa harus tampil sempurna agar diterima lingkungan. Bu, kita berbuat baik aja. Ya kan, masih banyak cibiran, ya nggak Bu? Apalagi kita berbuat salah, tidak akan selesai kita kalau untuk meminta ridhonya manusia. Jadi jalan terus, jalan lurus. Selagi kita betul sesuai syar'i, sesuai tuntunan Allah, lakukan terus. Jalan. Bu kalau bahasanya tuh Bu? Anjing menggonggong. Lanjut aja Bu.
Karena tidak akan selesai kalau kita meminta ridhonya manusia. Manusia itu kita baik aja juga ada celahnya. Ya karena manusia kurang sempurna. Tapi kalau Allah versinya luar biasa, hanya Allah yang sempurna. Nah, merasa kurang sebagai istri atau ibu, katakan, membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain, dengan standar yang ditetapkan oleh orang lain. Jangan, Bu, tidak akan habis. Yang ada jadi kurang bersyukur. Padahal ketika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Nah, tapi harus iri dengan orang yang apa, Bu? Berebut amal solih, bersegera amal solih, mengambil amal solih di depan mata. Misalkan ada batu yang menghalangi jalan, singkirkan, itu pahala, Bu. Ketemu teman, senyum. Ketemu teman yang butuh uang, kasih. Ya nggak, Bu? Kasih, geser polanya. Geser dulu gitu kan, insya Allah. Oh, geser duduk. Ya nggak apa-apa, Bu, dari mulai geser dulu. Itu namanya bergerak. Nah, insya Allah Allah ganti dengan yang berlimpah, yang lebih baik lagi. Gitu ya, Bu ya. Bahkan katanya level tertinggi ketakwaan adalah mengutamakan orang lain yang butuh, Bu. Contoh, Bu, wah kerudungnya ungu bagus banget gitu kan. Suka, lepas, Bu. Iya. Tapi kan kita belum taraf ke situ ya. Belum sampai gitu kan. Kenapa? Ya karena kita masih manusia berproses. Oh, ada kerudung di rumah gitu kan. Yang tidak saya pakai, masih baru kok gitu kan. Ya situ nggak apa-apa alternatifnya gitu kan. Ya seperti itu, Bu. Itu levelnya level luar biasa. Lalu selesai dengan diri sendiri adalah ketenangan seorang hamba yang tahu siapa dirinya di hadapan Allah. Jadi yang tidak lagi goyah karena omongan manusia. Jadi karena harga dirinya itu lahir dari keridhaan Allah, bukan dari pengakuan sesama makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ya, Bu, ayat 28. Jadi bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatami'u tama'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka yang menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, ibu-ibu dan solihah nih ya, ketenangan itu tidak pernah hadir dari kita temukan dari orang lain, dari jumlah like media sosial gitu kan di lope-lope gitu kan. Kalau kita bikin status lalu di keluar ya. Nah, ketenangan hakiki hanya datang dari saat kita dekat kepada Allah. Alhamdulillah, insya Allah ibu-ibu yang di sini sudah paham semua. Datang ke majelis ilmu karena memang disinilah hidangan-hidangan surga. Ya, ya nggak, Bu? Nanti hidangan-hidangan di taman surga tuh seperti ini, Bu. Ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan rupiah. Ilmu yang insya Allah menerangi kita di alam kubur. Ilmu yang akan menjadi jariah anak cucu kita, keturunan kita nanti sampai yaumul akhir nanti. Nah, seperti itu. Lalu kemuliaan yang sesungguhnya adalah Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang tahu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu dan sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jelas ya, Bu, tadi hadis riwayat Tirmizi bahwa semua orang itu, manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang terbaik adalah khairu ummah adalah apa, Bu? Yang melakukan dosa tetapi
selalu bertaubat dan minta ampun. Nah inilah Bu, polanya adalah kita buat salah, lalu kita minta ampun, bertobat gitu kan. Karena tidak ada yang sempurna Bu, tapi jangan dijadikan alasan untuk berbuat salah terus. Kan manusia, bolehlah saya salah gitu 1, 2, 3 kali. Kan manusia, bolehlah kita gibah terus gitu. Astagfirullah. Secara tidak langsung mengurangi amal soleh kita, nunggang-nungging baca Al-Quran sampai kering tenggorokan kita. Sayang sekali Bu kalau kita gibah. Kadang gak sadar sih Bu. Ya, nanti di akhirat nanti ada sekelompok orang ketika dihadapkan dihisap itu seperti buih di lautan amalnya. Kenapa? Ya karena sudah hangus dengan keburukan-keburukan kita di kehidupan. Tidak sadar. Jangan menjadi orang yang merugi. Jadi ayat Al-Hujurat atau Quran surat Al-Hujurat Ar-Rod itu menjelaskan bahwa kemuliaan seseorang bukan diukur dari apa Bu? Dari wajah, dari status sosial. Tapi diukur dari mana Bu? Dari apa? Wah, jadi jangan sering minder. Anak-anak solihan nih, minder, wah saya kulitnya black sweet. Lah, enggak, karena itu tidak dihisap, ya enggak Bu? Yang dihisap adalah kelakuannya, kulitnya digunakan untuk apa, tangannya digunakan untuk apa, matanya digunakan untuk apa. Nah, seperti itu. Bahkan di sini disebutkan bagaimana sih caranya supaya tidak insecure. Harus selesai dengan diri sendiri itu dengan apa Bu? Menyucikan jiwa, banyak berzikir, ya enggak Bu? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah, bahkan apa Bu? Sayyidul istighfar disunahkan. Dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya apa Bu? Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Disucikan Bu hati kita Bu dengan apa? Banyak berzikir. Menahan pandangan-pandangan yang sia-sia, bicara yang sia-sia. Kalau kata ahli salaf itu Bu, perempuan itu memang satu, kurangi untuk melihat pandangan orang, nikmat orang lain. Lalu yang kedua, kurangi untuk berbicara, ya, berbicara yang sia-sia. Tapi saya juga punya pedoman. Diam itu emas, berbicara kebaikan itu berlian lebih mahal. Jadi kira-kira kita bisa masuk untuk ngomong kebaikan, baru kita ngomong. Ini reminder bagi diri saya juga. Nah, kalau orang tuh kalau udah ngomong pengennya apalagi perempuan 20.000 kata gitu, pengennya ngomong terus ya. Tapi hati-hati Bu, karena kita itu ngomong, Allah ciptakan mulut 1 dan telinga 2. Sebenarnya sebuah hikmah dari penciptaan tersebut apa Bu? Harus banyak mendengar daripada berbicara. Nah, seperti itu Bu. Dan kemarin saya pelatihan ini ya Bu, upgrading guru tuh bilangnya gini, pengawas sekolahnya bilang gini, berbeda ya yang namanya mendengar sama menyimak. Mendengar tuh bisa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi kalau menyimak itu benar-benar dia mendengarkan dengan seksama kata Ibu. Seksama. Jadi menyimak ya Mbak bahasanya sekarang. Saya jadi penyimak yang baik dong, bukan pendengar yang baik. Jadi pendengar itu bisa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, jadi jangan lupa Bu, apa Bu obatnya supaya kita selesai dengan diri sendiri, hatinya, jiwanya berzikir ya Bu. Terus mengingat Allah. Nah, selesai dengan diri sendiri bermula dari menyucikan jiwa Bu.
membersihkan hati dari iri dengki gitu kan. Tetangga beli kulkas kita panas dingin gitu kan. Hati-hati. Membersihkan hati dari apa, rasa minder yang berlebihan, kebiasaan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah ini ya Bu, maka sesungguhnya yakinlah seyakin-yakinnya dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Siapa yang tahu? Ada door prize dari saya. Tentang sesungguhnya dalam kesulitan terdapat kemudahan. Apa yo? Arabnya angkat tangan. Siapa yang bisa? Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Bunyinya seperti apa? Angkat tangan buat ibu-ibu dulu ya. Ini Solihah udah 30 juz tuh. Ayo. Al-Insyirah. Sesungguhnya bersama, yang artinya ya Bu, bersama kesulitan terdapat kemudahan. Apa Bu bunyinya? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Disebutkan Bu, di dalam kesulitan terdapat kemudahan, bahkan diulang sampai 2 kali. Dalam kesulitan terdapat 2 kemudahan. Kadang kitanya yang kurang iman, kadang kitanya nggak sabaran, ya nggak Bu? Waktu yang tepat, tempat yang tepat, orang yang tepat, insya Allah akan dipertemukan sesuai dengan prasangka kita. Itu Bu. Nah diulang 2 kali. Nah ini ya Bu, ketenangan dan kemuliaan yang hakiki. Nah ingatlah, ya kan tadi kan sudah ya Bu, dengan berzikir kita hati menjadi tentram. Sesungguhnya paling mulia di antara sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan diukur dari wajah, harta atau pengakuan manusia. Nah kekuatan jiwa dan meyakini kemudahan. Jadi sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ini sudah ya. Nah, lihat ya Bu, ini kekuatan jiwa dan kebiasaan introspeksi. Bu disunahkan Bu sebelum tidur baca trikul, apalagi Bu? Al-Mulk, terus apa lagi Bu? Ayat kursi. Dan yang terakhir adalah apa Bu? Ya. Terus apa lagi Bu? Memaafkan orang lain, muhasabah, ya nggak Bu? Memaafkan orang lain selama dari pagi sampai kita mau tidur tuh kita ketemu dalam beberapa peristiwa, orang-orangnya siapa saja, maafkan. Salah satu amalan Sa'id bin Abi Waqqas, salah satu sahabat dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah memaafkan orang yang selama seharian itu dia bertemu dan menyakitinya. Memaafkan. Ya, seperti itu. Dan pesan Umar bin Khattab adalah hisaplah, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah. Jadi selesai dengan diri sendiri. Bu, kalau ngelihat orang itu kan lihatnya packagingnya, lihatnya wadahnya. Wah, enak ya orang itu, enak ya ibu itu gitu kan. Kerja gitu kan. Saya di rumah kok ya kayak gini gitu kan. Maksudnya ya kayak setidaknya jatuhnya jadi tidak bersyukur gitu, membandingkan gitu kan. Bu, setiap orang itu hidup dengan level terbaiknya, versi masing-masing Bu. Allah uji dengan sesuai dengan kemampuannya. Kita bisa lihat dia harus keluar rumah meninggalkan anaknya, suaminya, rumahnya gitu kan. Dengan dengan baju yang necis gitu kan. Dengan persiapan yang sebenarnya itu sudah disiapkan dari hari sebelumnya. Harus bertemu orang untuk bermuamalah gitu kan, menyiapkan hati, bahkan di rumahnya misalkan anaknya sakit gitu. Semua itu baru ngelihatnya dari luarnya Bu. Jadi jangan pernah kita itu merasa bahwa diri kita itu, kondisi kita itu tidak beruntung. Justru kita hidup di versi terbaik kita.
Allah berikan sesuai dengan versi terbaik kita. Dan pasti kalau kata Ustadz Umar Mita itu, hidup itu adalah perjalanan rahmat ke hikmah. Rahmat ke hikmah. Rahmat apabila apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan itu terkabul. Diijabah misalkan. Itu adalah rahmat Allah. Tapi menuju hikmah ketika apa, Bu? Ada banyak doa-doa kita yang belum Allah kabulkan, yang belum Allah ijabah. Hikmahnya adalah untuk bersabar. Ya enggak, Bu? Hikmahnya untuk apa, Bu? Introspeksi lebih dekat pada Allah, menjaga mulut, menjaga mata, menjaga telinga, lebih berbuat ahsan, lemah lembut kepada keluarga kita. Tidak berteriak kepada anak kita. Tidak berteriak kepada suami kita, tidak mengatakan pada orang tua kita. Perjalanan hidup itu perjalanan dari rahmat menuju hikmah. Jadi versi terbaiknya adalah bersyukur apapun keadaan kita. Maka kita akan selesai pada diri kita sendiri menurut standar Allah. Jangan standar manusia, apalagi standar motor, mobil. Seperti itu. Gitu ya, Bu ya. Nah, ini kisahnya ya, Bu ya. Nabi Yusuf, saya ceritakan kisah Nabi Yusuf difitnah oleh istri Al-Aziz dan dipenjarakan bertahun-tahun. Meski tidak bersalah. Kisahnya ya. Tahu kisah Nabi Yusuf? Namun beliau tidak sibuk membuktikan diri kepada manusia yang menuduhnya. Ini berat memang, Bu. Level ini sangat berat. Untuk mengatakan saya nggak ngelakuinnya gitu kan. Saya nggak bersalah gitu kan. Kayak kasus kita yang paling real adalah Menteri Pendidikan kita, Nadiem. Dia merasa tidak bersalah kan, Bu. Wallahu alam bisawab gitu kan. Tapi di tipikor, di pengadilan diputuskan dia bersalah gitu. Tenang aja Pak Nadiem, ada pengadilan Allah ya enggak? Ya. Beliau tetap yakin kebenaran akan terungkap karena Allah melihat apa sesungguhnya yang terjadi. Karena apa, Bu? Imannya kokoh, teguh. Jadi kalau orang zaman dulu ya, Bu, zamannya Nabi itu, Rasulullah itu tauhidnya tuh memang luar biasa. Makanya kalau sekarang anak-anak pra usia dini gitu kan, sekolahnya itu dikuatkan adalah tauhidnya, Bu. Misalkan, Bu minta, Bu aku nanti kalau itu minta ya, misalkan naik kelas punya nilaiku bagus, aku minta ya. Nanti Bu disampaikan kepada anaknya, berdoa dulu ya, minta sama Allah gitu kan. Minta, libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, Bu. Jangan menuhankan orang tua, jangan menuhankan hamba. Salah kadang-kadang, tenang aja deh mamahku gitu kan. Nah itu salah, Bu. Tauhidnya harus ditanamkan. Minta sama Allah ya gitu kan. Itu cara untuk dari kecil untuk membiasakan. Pada akhirnya Allah mengangkat derajat beliau menjadi apa, Bu? Pemegang pembendaharaan negeri yang mulia dan dipercaya. Akhirnya malah dari ditahan terus apa, Bu? Jadi pemimpin, jadi bendahara ya, Bu ya. Nah, itulah gambaran orang yang selaras dengan dirinya, sudah selesai dengan dirinya. Tidak perlu pengakuan manusia. Tidak larut-larut membela diri di hadapan manusia. Saya pernah, Bu, perempuan itu saya pernah juga. Tapi alhamdulillah saya setelah sharing dengan suami gitu kan, Mamah tuh udah ngaji berapa tahun, di mana saja. Digituin, Bu. Suami saya tuh sama istri sendiri galak, tapi galak untuk kebaikan. Jadi nggak boleh, sikapnya, respon kita lah yang menentukan. Jadi kayak kita misalkan dibilangnya, maksudnya kerjaannya nggak benar kayak gitu. Udah, lakukan terbaik, lakukan, buktikan dengan kerja nyata. Kadang kita nggak terima ya, Bu ya, nggak terima. Kita udah capek-capek, udah ini,
nggak terima. Akhirnya apa? Yaitu kadang kita tuh sibuk mencari validasi, mencari apa Bu? Orang-orang di belakang kita. Nah, itu hati-hati. Sudahlah, Allah tuh boten sare, Gusto Allah boten sare. Nah, ini ya Bu ya. Kebijaksanaan lahir dari keyakinan. Nah, jadi Rasulullah pulang gemetar setelah menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Nah, itu Khadijah tidak ikut panik. Dia menenangkan Rasulullah ya dengan penuh keyakinan. Nah, itu ya Bu, bahwa Allah tidak akan pernah menghinakan orang yang senantiasa menyambung silaturahim, menolong orang yang lemah, berbuat kebaikan. Dan ketenangan lahir dari kedekatan dengan Allah, bukan dari gejolak emosi sesaat. Nah, ini tipsnya Bu. Penutup nih. Kembalikan langkahnya, tipsnya ya, supaya kita selesai dengan diri sendiri. Kembalikan standar kebahagiaan dan kemuliaan kepada Allah, bukan untuk pengakuan bukan berdasarkan pengakuan manusia. Perbanyak zikir, dekatkan diri kepada Allah agar hati menjadi tenang. Biasakan muhasabah, introspeksi jujur, bukan menyalahkan diri berlebihan. Insecure, saya tuh ini, saya tuh ya Allah kok saya nggak sama dengan yang lain ya, teman saya sudah di level ini gitu. Mbak, Bu, tidak selesai, capek kayak gitu. Itu namanya tidak apa Bu? Tidak bersyukur. Bahkan kalau ahli ini ya Bu, hipnoterapis, kalau mau tidur gitu kan, di gelombang yang sangat baik untuk menghipnotis kita untuk kebaikan, ya, gelombang teta, itu kita harus apa? Terima kasih untuk hari ini Firda, gitu kan. Salah satunya, terima kasih telah sehat, terima kasih sudah melakukan hal dengan baik. Itu adalah suatu penghargaan buat diri kita Bu. Bahkan bangun tidur pun seperti itu. Ya, nanti bangun ya, gitu. Kita berbicara dengan diri kita sendiri. Nah, kalau kata itu sih punya inner di dalam ini kita itu. Ya. Lalu yang ketiga adalah biasakan muhasabah. Ya Bu ya, sebelum tidur. Ya, itu sunnah Bu. Memaafkan, baca trikul, al-mulk, surat apa Bu? Ayat kursi, betul. Nah, lalu tadi yang selanjutnya, teladani keteguhan Nabi Yusuf dan Bilal. Bilal tuh luar biasa ya Bu ya. Ahad, walaupun ditimpa dengan batu yang besar, dia tetap apa? Teguh. Nah, itulah yang harus kita contoh dari para sahabat Nabi. Kita memang jauh ratusan tahun dari Nabi Muhammad SAW, tapi apa solihah, tapi apa ibu-ibu. Kita adalah umat yang dicintai, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, yang masih dipikirkan ketika nyawanya sudah di depan mata. Jadi kalau kita tidak menjalankan sunnah Rasulullah tuh sayang banget Bu. Minimal apa Bu? Sholat rawatib, sholat sunnah, tersenyum ya Bu ya, sedekah, akhlak beliau. Akhlak beliau kita buat bangga menjadi apa? Kita bangga menjadi hambanya Rasulullah. Gitu ya Bu ya, sedikit. Lalu yang terakhir adalah ini ya Bu ya, Khadijah. Ya kan? Bagaimana membersamai Rasulullah di masa-masa sulit. Memberikan semua hartanya untuk perjalanan dakwah. Bahkan dia rela tulang benulangnya. Ya Bu ya, ketika sudah meninggal dia wakafkan. Saya belum sampai seperti itu. Nah ini Bu, doa penutup. Ya Allah, kami memohon kepadamu jiwa yang tenang, yang yakin akan pertemuan denganmu, ridho dengan ketetapanmu, dan merasa cukup dengan pemberianmu. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa agnini bifadlika amman syuak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal ya Bu ya,
Jauhkanlah aku dari yang haram dan janganlah kami bergantung kepada selainmu. Nah, itu ya Bu. Itu doa supaya kita terhindar dari rezeki yang haram. Diberikan yang halal dan tidak tergantung pada manusia. Allahumma kfini bihalalika. Coba Bu. Humakfini bihalalika an haramik. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Tuh Bu. Nah, jangan sampai itu terkotori dengan hal-hal yang secara tidak langsung kita lakukan gitu. Aman siwak. Ya, itu ya. Jadi disucikan dari harta-harta yang kotor. Itu ya Bu, mungkin itu sedikit dari saya. Ada pertanyaan atau langsung ditutup karena ini sudah 35. Hah? Nah, sudah azan Bu. Ya, oke. Gitu ya. Hah? Hmm. Sholat tahajud itu kan sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau waktunya masih memungkinkan nggak apa-apa. Itu ketiduran malingnya. Mm-mm. Iya. Iya, heeh. Iya. Ya. Boleh Bu. Sholat malam itu intinya sholat yang dilakukan setelah kita tidur, ya nggak? Kalaupun itu masih dalam waktu sholat tahajud nggak apa-apa sebelum sholat subuh tiba. Ya, masih panjang. Oke, iya. Gitu ya, mungkin itu dari saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis ya Bu ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Rahman, ya Latif, ya Mujibas sa'ilin, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Permudahlah hisab kami. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.